Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Istifari dari kelas C dengan NIM 451419046. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi terkait telaah kurikulum dan buku teks geografi sebagai tugas untuk memenuhi UTS telaah kurikulum. Jadi di sini materi yang saya ambil mengenai kurikulum terbaik di dunia. Pertama, ada pengertian kurikulum. Jadi, kurikulum ini merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Fungsi kurikulum dalam proses pendidikan yaitu sebagai sarana dan mengukur kemampuan pribadi dan konsumsi pendidikan. Kurikulum tidak bisa lepas dengan pengajaran target yang membuat peserta didik dapat memahami berbagai materi dengan mudah. Selain itu juga, peserta didik bisa melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya. Kurikulum dibuat dengan tujuan menjadikannya alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi. Kurikulum juga membuat siswa mengerti sistem pendidikan yang diterapkan, sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia ingin di jenjang selanjutnya. Dibuatnya kurikulum bertujuan memeratakan pendidikan dalam suatu negara, membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap masuk dalam kehidupan bermasyarakat. Sini masuk ke kurikulum terbaik di dunia. Jadi negara dengan kurikulum terbaik di dunia itu ada pada negara Finlandia. Finlandia adalah negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Hal ini ditunjukkan negara yang beribu kota di Helsinki ini sejak hasil ujian internasional Program Penilaian Pelajar Internasional atau PISA keluar pada tahun 2000. Bukan saja unggul dalam literasi membaca, di mana bersama Korea Selatan dan Jepang, negara ini diketahui menempati peringkat pertama di bidang matematika dan ilmu alam. Finlandia juga menorehkan prestasi dengan menempati peringkat keempat dan ketiga. Tak ayal, perhatian khusus dari seluruh dunia pun tertuju pada negara ini. Tentu saja, bukan tanpa alasan Finlandia bisa menjadi negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Satu yang paling menonjol dari negara ini adalah diberi kebebasannya jajaran pendidikan untuk meramu kurikulum dan menentukan metode dan materi belajar mengajar. Keberhasilan ini bahkan telah menarik sekitar 100 delegasi dari 40 sampai 45 negara di seluruh dunia untuk mengunjungi Kementerian Pendidikan Finlandia pada masa 2005 sampai 2011 dengan mempelajari kunci sukses sistem pendidikan di negara tersebut. Pemerintah Finlandia sadar betul akan pentingnya pendidikan. Karenanya, mereka pun memastikan semua warga negaranya mendapat hak yang sama dalam hal pendidikan. Di Finlandia, sekolah-sekolah didominasi oleh sekolah negeri. Sekolah swasta ada, namun tidak banyak. Dan itu pun dengan kualitas yang secara garis besar tidak banyak berbeda. Dalam hal kurikulum, meramu kerangka kebijakan sistem dan implementasi kependidikan, pemerintah Finlandia memberi tanggung jawab sepenuhnya kepada Kementerian Pendidikan di Finlandia. Sementara implementasinya sendiri merupakan tanggung jawab dari Agensi Pendidikan Nasional di Finlandia. Nah, kedua institusi ini lantas bekerja sama dalam meramu tujuan pembelajaran, serta isi dan metode pembelajaran untuk tingkat prasekolah hingga menengah atas, dan pendidikan andragogi atau melibatkan orang dewasa dalam pembelajaran.
Di luar itu, masih ada banyak lagi alasan yang membuat Finlandia layak untuk disebut sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, bahkan dijadikan role model. Berikut 5 di antaranya. Yang pertama, ada mulai sekolah di usia 7 tahun. Bukan tanpa alasan ketika Finlandia memilih usia 7 tahun sebagai usia di mana anak-anak bisa memasuki masa sekolah. Negara ini berpendapat kesiapan mental anak-anak ketika memasuki dunia sekolah adalah hal terpenting, dan usia 7 tahun dianggap usia terbaik. Memang ini terbilang telat, tapi jika dibandingkan dengan beberapa negara, termasuk Indonesia, beberapa tahun silam, tetapi ini tidak lantas menjadikan anak-anak di Finlandia ketinggalan dalam pelajaran. Yang kedua, gratis. Sementara di sejumlah negara, antar sekolah negeri dan swasta begitu kentara. Di Finlandia, semua sekolah dianggap sama. Mereka bahkan tidak mengenal sekolah unggulan atau favorit. Di negara ini, para orang tua tidak perlu dipusingkan oleh biaya pendidikan, yang umumnya akan semakin mahal seiring dengan baiknya kualitas. Di sini, semuanya gratis, bukan cuma biaya sekolah, tetapi juga biaya makan siang, transportasi, dan juga kesehatan. Ketiga, ada jam sekolahnya pendek. Lain halnya dengan beberapa negara yang ada kalanya mengharuskan siswa untuk menghabiskan lebih dari setengah dari harinya di sekolah, Finlandia memilih untuk melakukan sebaliknya. Anak-anak di negara ini tidak diforsir untuk terus-menerus belajar tanpa henti. Sekedar informasi, siswa-siswa sekolah dasar di Finlandia hanya menghabiskan waktu 4-5 jam per hari di sekolah. Sementara siswa SMP dan SMA memiliki sistem sama dengan anak kuliahan, di mana mereka datang ke sekolah pada jam mata pelajaran yang dipilih saja. Yang keempat, tidak ada PR. Di Finlandia, siswa tidak diberikan pekerjaan rumah atau yang biasa disebut dengan PR. Kalaupun ada, itu akan sangat minim. Dibandingkan dengan negara lain, siswa di Finlandia memiliki waktu istirahat hampir 3 kali lebih banyak. Tanpa PR, siswa diyakini dapat lebih leluasa mengerjakan hal lainnya di luar pendidikan, entah itu sekedar istirahat, bermain, atau mempelajari hal lain yang menjadi hobinya. Pemerintah merasa waktu belajar siswa di sekolah sudah cukup baik. Yang kelima, tidak ada ujian nasional. Selain juga tidak ada juara 1, juara 3, dan sebagainya atau sistem ranking, siswa di Finlandia juga tidak mengenal ujian nasional, karena pemerintah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada guru untuk mengevaluasi pelajaran siswa. Menurut mereka, hanya gurulah yang bisa menilai 100% setiap kemampuan siswanya. Mengacu pada hal ini, tidak berlebihan jika kemudian Finlandia menerapkan standar yang sangat tinggi untuk guru-gurunya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.